kenapa PKS justru lebih menjatuhkan pilihan hatinya kepada pasangan ini dari Aswanto? Pak dokter ya dari Mulyadi itu dia memiliki kapasitas yang cukup ya, pendidikan yang mumpuni ya, seorang dokter, kemudian seorang master hukum kesehatan dan juga penulis. Itu pengorbanan luar biasa yang beliau tinggalkan untuk membangun Kerinci ini. Nah itu kita melihat bahwa beliau kesungguhan beliau itu sungguh-sungguh untuk bagaimana Kerinci ini betul-betul beliau ingin menguruskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semerut Kecamatan Airagan Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,0 Andalas FM Radio Wuhan Kitro. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk pemirsa Bundanya Putra Andalas dan juga untuk pemirsa Andalas TV. Untuk malam hari ini di ajang dialog politik dengan tema PKS Kerinci berikan dukungan untuk Dery Aswanto, tentu bersama seorang narasumber yang sangat istimewa pada malam hari ini. Hadir di hadapan saya Andi Andalas selaku host, yaitu Pak Firmanuddin SE SPD MPD, Ketua DPD PKS Kabupaten Kerinci. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Pak. Ya Pak. Selamat malam Andi Andalas. Oke. Ini manggilnya langsung Firmanuddin atau cukup Firman aja? Firmanuddin aja. Ya saya panggil Firmanuddin. Firmanuddin ya. Iya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, insyaallah sehat selalu dalam mengemban amanat ini insyaallah. Alhamdulillah ya. Nikmat kesehatan itu yang penting ya. Kalau nggak sehat, Bang Firman atau Pak Firman nggak mungkin hadir di Anda malam hari ya. Alhamdulillah ada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk malam hari ini pemirsa Radio Andalas FM dan juga untuk pemirsa Andalas TV dan Bundanya Putra Andalas, ada beberapa poin yang sudah kami catat untuk kita gali dengan Ketua PKS Kerinci pada malam hari ini. Di antaranya mungkin kita langsung untuk mempersingkat waktu ya, Bang Firmanuddin. Ini kan dia udah masuk ke tahapan ini dan tinggal hitungan bulan untuk saat pemilihan November 2024 nanti ya. Artinya yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana PKS melihat pilkada kali ini, 2024 kali ini. Karena ada perbedaan ya, sebelumnya tidak serentak, sekarang serentak. Nah mungkin ada hal-hal terbaru yang menurut kacamata dari PKS itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa seluruh pendengar Radio Andalas Kerinci yang mengudara pada malam hari ini. Ya. Semoga semua pendengar dan kalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Andi Andalas tadi ya, sebelumnya kita berbicara beberapa dasar ya, bahwa ada tugas partai politik. Tugas dari partai politik itu pada dasar saya itu yang diamanatkan oleh konstitusi, undang-undang Republik Indonesia. Itu ada dua. Yang pertama adalah tugas adalah ikut peserta pemilu ya. Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024 alhamdulillah sudah kita lewati dan alhamdulillah PKS dengan diamanahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan 3 kursi ya. 3 kursi tentunya ini suatu tugas yang sudah dilakukan oleh partai PKS dan juga partai lainnya. Kemudian tugas yang kedua yang diamanahkan konstitusi adalah suka tidak suka mau tidak mau tentu kita ambil bagian dalam pilkada. Apalagi pilkada ini pilkada serentak seluruh Indonesia, tentunya dengan pilkada serentak ini menjadi bagi kita semua untuk masyarakat itu tentu menjadi pendidikan politik tersendiri bagi kita, bagaimana kita memahami politik itu gitu. Dan sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat, pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat itu akan kelihatan begitu untuk secara dasarnya. Baik,
Dan kemudian apa yang menjadi prioritas dari partai PKS itu sendiri dalam menentukan sosok yang diusung, baik itu di pileg maupun di pilkada? Artinya apakah PKS itu melihat sosok figur atau dia lebih mengutamakan kadernya? Baik. Untuk pemimpin ya, tentunya pemimpin ini punya keistimewaan, Ya. punya keistimewaan, punya kecerdasan tersendiri, dan hal itu tidak bisa diada-adakan karena pemimpin itu punya tugas. Tugas seorang pemimpin pertama adalah dia selalu mencari ilmu, pengetahuan. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi masyarakat yang begitu banyak, mungkin juga berlatar belakang pendidikan yang berbeda, wilayah yang cukup luas, apalagi Kabupaten Kerinci ini ya. Tentunya kita membutuhkan orang-orang yang haus akan ilmu. Nah itu tentunya adalah ada pada sosok seorang pemimpin. Nah latar belakang pendidikannya, pengalaman organisasinya, kemudian juga kedekatan dia dengan masyarakat, kedekatan dia ketika mahasiswa, sosial, itu semuanya ada ya, pada sosok pemimpin itu sudah nampak gitu. Nah itu harapan kita ketika kita betul-betul mengusung pemimpin ini, dan kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan ketika dia pemimpin itu menjadi akan naik kepada tingkat ini. Kenapa? Karena dalam pemimpin itu ada pemimpin, kalau dalam satu hadis itu kullukum mar'un wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin. Tapi ada pemimpin tingkatannya. Ada pemimpin bagi diri sendiri. Ada pemimpin dia untuk masyarakat, untuk keluarganya, keluarga, bagaimana dia menata anak, istri, saudara itu. Ada sudah lebih tingkat lagi. Nah, sampailah kepada pemimpin suatu daerah. Tentunya adalah daerah Kabupaten Kerinci ini. Nah ini semuanya ada tren-trennya begitu. Artinya secara singkat yang kami tanyakan itu, PKS itu dia lebih mengutamakan kadernya atau dia melihat dari sosok figur, meskipun figur tersebut bukan kader dari parpol itu? Ya itu tentunya berdasar dari rapat ya, dari internal, kayak macam dari internal semuanya ada kekuatan-kekuatan internal, semuanya itu tentunya ada aspirasi dari masyarakat siapa yang kita usung, dan semua itu kita di PKS ada tim 10 tim. Tim inilah yang akan berkomunikasi dengan cakada-cakada yang ada. Nah sehingga yang komunikasi itu terjadilah ya, tentunya ada yang daftar, ada yang mana. Kita dari DPD PKS Kabupaten Kerinci itu, atau sekarang ini ada DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. DPTD itu ada Majelis Pertimbangan Daerah, ada Dewan Etik Daerah, ada kemudian DPD Dewan Pengurus Daerah, itu kita. Nah semua itu kita bicarakan, dan tentunya kita melihat kekuatan kita dan juga bagaimana masyarakat. Nah sehingga disimpulkan di situ kita mengusul beberapa nama, dan semua yang putus itu tentunya yang pemutusnya itu ada di PP. Nah, jadi kita hanya mengusut saja, begitu secara tahapan dasar. Baik, artinya yang bisa kami tangkap di sini, PKS dia lebih mengedepankan asas musyawarah di dalam organisasi partai gitu. Baik, dan kemudian ini yang paling penting ya, kita rasa sebagai pertanyaan buat PKS pada malam hari ini, kenapa PKS bisa mengusung pasangan dari Yaswanto ini, Bang Firmanuddin? Ya, kembali pada tentunya semua ya cakada itu punya kesempatan untuk mengikuti ya tahapan-tahapan yang ada di partai gitu kan. Partai juga punya aturan tersendiri. Tentunya dengan aturan itu setiap calon kepala daerah itu mengikuti tahapan yang ada. Salah satunya mungkin dengan mendaftar ya, mendaftar dengan melengkapi kelengkapan segala sesuatunya. Nah tentunya itu sudah menunjukkan bahwa ada keseriusan. Keseriusan, maka jika kelengkapan itu sudah lengkap semuanya, maka kita ajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Kita di provinsi itu ada DPW itu kan, dan selanjutnya. Nah sehingga itu berproses begitu.
Ya. Setahu kita nih Bang Firmanuddin, misalnya di tingkatan provinsi dan pusat itu kan dia lebih utamanya itu kan berdasarkan rekomendasi yang ada di tingkat cabang, katakan model di daerah kabupaten ya kan. Artinya di kabupaten ini kan dia yang lebih tahu kondisinya ya kan. Tentu ada pengaruh ketika rekomendasi itu disodorkan baik ke tingkatan yang berikutnya. Artinya PKS tentu sudah melalui hemat cermat juga, ada dasar-dasar tertentu sehingga PKS ini kan sementara calon-calon yang lain kan juga mereka mendaftar di PKS ya kan, bukan sekedar dari Aswanto saja yang secara tidak langsung bahasanya meminang ya kan. Nah tetapi kenapa PKS justru lebih menjatuhkan pilihan hatinya kepada pasangan ini dari Aswanto? Ya baik, tentunya ya dengan proses tadi ya, kita dari DPTD kemudian kita usulkan, tentunya ada kelebihan tertentu gitu kan. Dan semua pemilih ada kelebihan ada kekurangannya, tetapi kita di PKS tentunya punya mekanisme. Sekali lagi saya sampaikan, kita mengusulkan beberapa nama, kemudian memutuskan itu di DPP gitu. Jadi bisa saja kita mempresentasikan seseorang, mempresentasikan seperti ini gitu kan. Namun kami melihat kalau Pak Dokter ya dari Mulyadi itu beliau memiliki kapasitas yang cukup ya, pendidikan yang mumpuni ya, seorang dokter, kemudian seorang master hukum kesehatan dan juga polis. Itu pengorbanan luar biasa yang beliau tinggalkan untuk membangun Kerinci ini. Nah itu kita melihat bahwa dia kesungguhan beliau itu sungguh-sungguh untuk bagaimana Kerinci ini betul-betul beliau ingin menguruskannya, menyelesaikan PR-PR atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kerinci ini. Itu kami melihat. Nah kemudian juga di pengalaman beliau, kalau kita lihat beliau itu memang sosok pemimpin, kalau kita kriteria sudah ada ya, beliau kemana-mana sangat akur sekali ya, untuk terutama juga bersama istri dan keluarga itu luar biasa itu untuk membangun Kerinci insya Allah. Maka tidak salah ya kita siap apa yang direkomendasikan oleh DPP, maka kita dari PKS di Kabupaten Kerinci bisa memenangkan Pak Dery Mulyadi dan Pak Aswanto insyaallah. Ya. Dan kemudian juga setiap parpol dia punya orang lapangan yang Pak Firmanuddin ya, yang melakukan riset, sosialisasi, konsolidasi di tengah-tengah masyarakat, dan informasi tersebut tentu bermuara di internal partai itu ya kan. Artinya sejauh ini Bang Firmanuddin, apakah masyarakat Kerinci khususnya itu sudah betul-betul memahami konteks politik dan demokrasi? Karena saya juga masih mengajukan sebuah pertanyaan, artinya ada atau tidak kita katakan bagi itu bahasanya segelintir orang yang masih menganggap bahwasanya politik itu adalah sesuatu hal yang tabu gitu. Ada juga yang mengatakan mungkin dalam politik ini segala cara dihalalkan. Itu bagaimana Bang Firmanuddin menanggapinya? Ya, sebenarnya politik itu seni ya. Ada pendidikan politik, ada pemberdayaan politik. Pendidikan politik tentunya dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pun kita ada namanya unit pembinaan anggota. Itu yang penting harus masyarakat tahu. Tapi kalau dia mendengar dari luar, tentu ini akan salah persepsi. Nah, apalagi di PKS kita sangat terbuka ya. Kalau dia ikut dalam pembinaan anggota, tentunya segala informasi ya, tentang kepartaian, tentang kepemerintahan, ya, tentang sosial kemasyarakatan, apalagi tentang keagamaan. Nah itu kan lebih bagus gitu. Nah ketika pendidikan politik ini, unit pembina anggota ini berjalan dengan baik, dengan ada pertemuan-pertemuan, nah ini akan memberi pencerahan pada masyarakat yang hadir,
atau komoditas yang hadir, terutama kader yang hadir. Jadi sehingga masyarakat ini punya pandangan terhadap itu sendiri. Ya, makanya politik itu sebenarnya ya suatu seni. Pendidikan mesti harus kita jalankan di bidang pendidikan. Kalau metode dari PKS sendiri dalam berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang politik yang baik, politik yang adalah sebuah keindahan seni, tadi itu seperti apa nih, Bang Firman? Ya, tugas kita sebagai manusia ya, sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Kita di dunia ini mau apa, seperti apa, gitu kan. Tentunya kita dalam surah Az-Zariyat itu wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Kita beribadah. Nah, beribadah itu tentunya ada yang bentuk hubungan kita dengan Allah, khabar dengan Allah, ada hubungan kita dengan manusia, dengan nas. Tentu salah seperti ini hubungan kita dengan sesama manusia. Tetapi kita jangan lupa ini juga masalah kita, masalah pemimpin. Kita juga mesti harus menjadi pemimpin yang adil, yang betul-betul punya kapasitas, punya kemampuan, pendidikan yang memadai, gitu. Nah, itu perlu kita kaji. Nah, kalau masyarakat betul-betul ini kita terbuka, PKS sangat terbuka, silakan. Kita ada unit pembina anggota, silakan saja. Kita buat sebentuk informasi-informasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada tentang kemasyarakatan, tentang pemerintahan, tentang juga sosial ya, apalagi tentang keagamaan, lebih penting gitu. Mungkin itu untuk masyarakat. Kalau saya boleh tahu di Bang Firmanuddin, barangkali warna PKS itu mengisyaratkan arti tersendiri, seperti ada oranye, putih, hitam. Apa nih Bang Firman? Iya, ya oranye ini ya baru ya, suasana hidup gitu kan. Cerah. Iya, cerah, agak cerah gitu ya. Awet gitu kan. Selalu ada hal-hal yang baru. Nah, ini supaya kita jangan sampai menonton ya di PKS itu, kalau kita masuk itu ada saja kegiatan-kegiatan hal-hal yang baru, hal-hal berkesinambungan. Jadi ada tahapan tingkatan-tingkatannya sehingga dia sampai kepada pemahaman yang apa itu sebenarnya politik, apa itu sebenarnya, apa perannya kita ini sebagai apa. Nah, kalau kita hanya semua ingin jadi kepala daerah tentu agak sulit ya. Tetapi ibaratnya kita itu berkakas dari bawah pun dia bisa berbuat ya. Iya, begitu. Jadi sesuai peran masing-masing kita, mana yang gorpu, mana yang sendok, mana ini, itu masing-masing, dan tidak untuk saling melalui, itu yang penting. Kenapa? Karena itu ada pendidikan politiknya ada situ. Oke, itu dari satu warna yang ya, putih hitam. Oh, itu sudah komplit. Iya. Ya. Sudah dijabarkan semua ya, Firmanuddin. Baik. Kemudian bagaimana PKS menentukan pilihan untuk calon kepala daerah yang akan diusung? Nah, ini langkah-langkah awalnya ini seperti apa? Mungkin tadi sempat disinggung juga, tapi mungkin kurang begitu padat gitu, Bang Firmanuddin. Iya, tentunya sekali lagi kita bukan sendiri ya. Iya. Punya banyak peran kader, peran pengurus. Bukan mentang-mentang Bang Firmanuddin ketua hitam lantas hitam gitu. Iya, bukan seperti itu ya. Masukan-masukan dari masyarakat, apalagi masukan dari debat ini yang tiga yang di semua tokoh-tokoh yang hidir ya kan. Kemudian juga Mudi dan banyak juga kader-kader itu, masukan-masukan itu ada pada kita. Nah, namun sambil sampaikan ke bawah, sifat kita menyampaikan, mengusulkan tentunya yang menentukan atasan kita, dan semua telah ditentukan ya, kita sudah siap telah ditentukan sesuai dengan sosok yang kita inginkan begitu. Baik, ini jawaban beliau lugas-lugas saja ya, nggak perlu panjang lebar, tapi lugas, singkat, padat, dan cukup mudah untuk dipahami pada malam hari ini. Baik, dan kemudian ini Bang Firman,
Saya biasanya bagiannya Firman ini hari baru juga ini kan. Kalau Firman, ya kan. Nah, jadi Bang Firmanuddin tentu sebagai yang mengusung, antara yang mengusung dengan yang terusung gitu kan. Kalau yang dengan terusung kita katakanlah paslon ini ya, antara Dery dan Aswanto. Internal dari partai politik PKS itu sendiri menaruh harapan terhadap dua orang yang insya Allah mudah-mudahan ya akan terwujud untuk memimpin Kabupaten Kerinci ke depan. Nah, kepemimpinan yang seperti apa yang diinginkan oleh PKS melihat realita dan fenomena Kabupaten Kerinci saat ini? Ya baik, seperti yang disampaikan tokoh ketika pendaftaran ya. Setelah pendaftaran kita ada acara di rumah adat. Tokoh kita dari wakil Pak Aswanto ya menyampaikan bahwa Bupati kita Pak Dery Mulyadi dan Pak Aswanto ini bukan Bupati Hilir, bukan Bupati Tengah, bukan Bupati Mudik, tetapi ada Bupati Kerinci Jaya. Ini luar biasa ini. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Tentu bagaimana mengupayakan segala yang ada untuk masyarakat Kerinci. Ini ya yang kita harapkan, dan itu sudah beliau sampaikan sendiri dan juga oleh tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Kerinci ini. Nah, kita tidak mau ada Hilir, ada Tengah, ada apa enggak, tetapi ada Kerinci sesungguhnya, Kerinci Jaya, Kabupaten Kerinci itu. Baik. Dan mengingat waktu juga ini, Bang Firmanuddin mungkin sudah bisa menyampaikan closing statement sekaligus hal-hal yang sekiranya itu penting untuk disampaikan terutama kepada masyarakat yang tentunya nanti sebagai pelaku dalam pesta demokrasi ini, artinya pemilih ya, masyarakat. Apa nih Bang Firmanuddin, silakan. Baik, kepada seluruh masyarakat Kerinci, tokoh-tokoh masyarakat, kaum ulama, jadi pandai, kaum ulama, pemuda-pemudi, dan semua komunitas yang ada di Kota Kerinci, mari kita jaga kedamaian, mari kita saling jaga pemilih atau dalam pilkada ini, pilkada yang aman, yang jujur, yang betul-betul mengedepankan atau betul-betul mengedepankan kenyamanan bagi masyarakat Kerinci dan sekitarnya. Karena memang inilah sosok, jika ini berhasil maka kita akan mendapatkan pemimpin yang sesungguhnya. Tetapi ketika masih terjadi di mana-mana hal yang tidak kita inginkan, ada hal yang negatif, maka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka semuanya akan berdampak. Dan kita meyakini, kami dari Partai Keadilan Sejahtera meyakini, insya Allah dengan kami mengusung ya Bapak Dr. Haji Dery Mulyadi SHMKes SPUT, dan juga Bapak Aswanto SAMKN ya. Tentunya kami meyakini mereka berdua punya kapasitas ya, dari segi pendidikan, dari segi pengelolaan organisasi, kemahasiswaan, dan tentunya kami meyakini masyarakat Kerinci mengidam-idamkan pemimpin seperti beliau. Dan kami mengimbau, mari kita sama-sama untuk mendukung, memilih Bapak Dery Mulyadi dan Bapak Aswanto. Itu yang dapat kami sampaikan. Baik, dan untuk pemirsa ataupun mitra Andalas, pemirsa Andalas TV, pemirsa Bundanya Putra Andalas, kami akan mengundang seluruh partai politik, terkhususnya di Kabupaten Kerinci ya. Artinya kami akan senantiasa berimbang untuk yang terutama bagaimana dari partai itu bisa memberikan informasi-informasi terbaru dan juga edukasi politik kepada masyarakat. Kita nantikan untuk partai selanjutnya, nanti kami tentu akan mempromosikan ataupun menyampaikan kepada Anda. Dan terima kasih Bang Firmanuddin atas kehadirannya di studio Radio Andalas FM pada malam hari ini, ditemani oleh Umi juga ya. Ya, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan senantiasa sehat dan sukses selalu nih Bang Firmanuddin. Amin, amin, insyaallah, amin. Baik, untuk mitra Andalas dan semuanya, saya Andi Andalas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.